Baiklah, kita mulai ceritanya. Pada tahun 1996, Harry Redknapp sedang melakukan konferensi pers dengan Frank Lampard muda duduk di sampingnya. Ketika seorang penggemar West Ham meninggikan suaranya dan secara langsung mengatakan kepadanya bahwa Anda memainkan Frank hanya karena dia adalah keponakan Anda. Anda melepas Scott Kenham dan Matt Holland dengan harga murah. Tetapi Anda mempertahankan keponakan Anda hanya untuk memberinya publisitas gratis. Dan ketika Redknapp membalas dengan mengatakan bahwa Scott Kenham bahkan tidak bisa masuk tim sekarang setelah berada di Brentford, seorang penggemar mengatakan bahwa dia berbohong. Setelah itu, Redknapp menatap matanya dan berkata, "Saya janji kepada Anda tidak akan ada perbandingan antara apa yang akan dicapai Scott Kenham dan Frank Lampard dalam sepak bola. Tidak ada pilih kasih di sini. Yang ada justru saya akan membuat hidupnya lebih sulit. Saya tidak ingin mengatakan ini di depannya. Tetapi saya akan memberitahu Anda sekarang. Frank akan pergi ke puncak. Tepat ke puncak." Memang benar. Scott Kenham bermain untuk West Ham United, sebuah tim amatir di divisi ke-7, hanya 2 tahun kemudian. Namun, ketika berbicara tentang Frank Lampard, saya sedikit menyesal memberitahu kalian bahwa para penggemar West Ham tidak pernah benar-benar mengubah pandangan mereka tentang dirinya. Oke, saya mengerti. Sepak bola diciptakan oleh kaum miskin dan dicuri oleh kaum kaya. Tidak ada yang lebih dibenci penggemar sepak bola selain melihat seorang anak orang berada mengambil tempat seseorang yang dianggap jauh lebih berbakat. Dan ketika berbicara tentang Frank, semuanya berbau nepotisme. Di dunia tahun 90-an yang didominasi stereotip bahwa pesepak bola hanyalah pekerja kasar yang nyaris tidak bisa membaca, Frank adalah seorang anak yang tumbuh di sekolah swasta sebagai siswa berprestasi. Dalam kata-katanya sendiri, dia satu-satunya pesepak bola yang bisa berbicara bahasa Latin. Hanya pernah bermain untuk tim sekolahnya dan membagi waktunya antara sepak bola, kriket, dan bowling. Hingga akhirnya ayahnya, Frank Lampard Senior, dan pamannya, Harry Redknapp, 2 mantan pemain West Ham, yang mengambil alih klub sebagai asisten pelatih dan manajer tim utama, dan langsung membawanya ke akademi, mempromosikannya ke tim utama pada musim berikutnya, dan hanya meminjamkannya selama 6 bulan ke Swansea sebelum memberinya debut Premier League. Ya, saya pikir kita semua bisa memahami mengapa para penggemar akan sulit percaya bahwa ini benar-benar didapatkan dengan pantas. Namun kali ini, bayi nepotisme, seperti yang dikatakan anak-anak sekarang, ternyata akan menjadi gelandang terbaik di planet ini. Tentu saja bukan berkat dukungan para penggemar West Ham, karena jika kalian melihat apapun yang ditulis tentangnya pada saat itu, sebagian besar kalian akan menemukan deskripsi seperti rambut lepek dan umpan ke samping, gemuk, terlalu lambat, tidak buruk, tetapi tentu saja tidak terlalu berbakat. Namun para penggemar, mereka melangkah terlalu jauh. Setiap kali dia berdiri untuk pemanasan, ejekan berjatuhan ke lapangan, menyuruhnya duduk kembali, memanggilnya anak papa, atau yang paling terkenal, Fat Frank. Mereka mengoceh tentang bagaimana dia malas dan tidak bugar. Yang lucu karena meskipun dia memang anak yang gemuk, setelah beberapa tahun diajak pemain lain karena berlari membawa tumpukan lemak di atas training suite-nya, dia jelas telah mengeluarkan semua berat badan berlebih itu. Namun demikian, bahkan Terry Brown, ketua klub, menuduh Redknapp hanya memasukkan pemain untuk memberi keponakannya bonus penampilan. Dan tetap saja, yang benar-benar merusak hubungan Lampard dengan klub adalah ketika dalam pertandingan awal melawan Aston Villa, dia mematahkan kakinya dan para penggemar bersorak dan bertepuk tangan. Dalam kata-katanya sendiri, mereka membuat perut saya terasa mual. Sampai pada tahap saya benar-benar berpikir untuk meninggalkan sepak bola. Saya lebih memilih bekerja dari jam 9 sampai 5 daripada menerima pelecehan dari 30.000 orang setiap minggu. Tapi untungnya, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, 5 bulan kemudian, dia kembali masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol kemenangan. Beberapa bulan kemudian, dia sudah mencetak hat-trick pertamanya, bahkan dipanggil ke timnas Inggris U21. Dan hanya setahun kemudian, dia membawa West Ham ke posisi kelima, finish Premier League tertinggi dalam sejarah mereka untuk pertama kalinya, memberi mereka tempat di Piala Intertoto, di mana Lampard kemudian mencetak gol yang membawa mereka ke semifinal, lalu mencetak gol pembuka dan gol penyamak kedudukan di final saat mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan tempat di Piala UEFA. Tiba-tiba, anak papa dipanggil ke tim nasional, telah mencetak lebih banyak gol untuk tim U21 dibanding siapapun sebelumnya, kecuali Alan Shearer,
Pada akhir tahun itu, gelandang tengah tersebut adalah pencetak gol terbanyak ketiga bagi West Ham. Dan apapun yang terjadi, para penggemar tetap tidak terkesan. Setiap pertandingan, rutinitas yang sama terjadi, dan Lampard mulai melamun tentang pergi. Jadi ketika mereka terpuruk ke posisi 15, yang berujung pada kepergian mengejutkan baik pamannya maupun ayahnya, dia tidak hanya mengikuti jejak mereka. Dia pergi mencari balas dendam. Dia bisa saja bergabung dengan Leeds United, bermain di Liga Champions dan bersaing memperebutkan gelar bersama sahabat lamanya, Rio Ferdinand. Namun sebaliknya, dia memilih rival sekota West Ham, Chelsea, yang hanya pernah sekali tampil di Liga Champions dan belum memenangkan Liga sejak tahun 50-an. Seperti yang kemudian terungkap, setiap kali West Ham kalah, saya tersenyum. Sedalam itu mereka menyakiti saya. Saya ingin mereka pergi. Namun, dia segera menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang meragukannya. Lampard tiba di Chelsea dengan nilai transfer 16 juta euro yang menjadikannya pembelian termahal kedua klub sepanjang sejarah. Yang bagi seorang pemain yang belum pernah dipanggil lagi ke tim nasional sejak debutnya 2 tahun sebelumnya, memunculkan banyak pertanyaan dari para penggemar. Terutama ketika dia melewati 5 bulan pertamanya di klub tanpa satupun gol liga. Dia hanya benar-benar menjadi berita ketika beberapa minggu setelah debutnya, dia dikeluarkan dari hotel bersama John Terry dan Jody Morris karena mabuk dan melempar kacang. Tertawa dan berteriak kepada pasangan Amerika yang menangis saat menonton siaran berita. Ya, selama 2 tahun, Lampard dipindah-pindahkan oleh Ranieri, berfungsi sebagai pemain serba bisa ketika mereka dengan putus asa mencoba mendapatkan hasil dari investasi transfer mereka. Hingga mencapai akhir tahun keduanya dalam kondisi keuangan yang sangat buruk sehingga pada pertandingan penentuan melawan Liverpool, menurut beberapa sumber, Dewan klub memutuskan jika mereka kalah dan gagal lolos ke Liga Champions, Lampard akan menjadi salah satu pemain pertama yang dijual. Namun mereka tidak hanya menang. Beberapa bulan kemudian, seperti yang ditulis oleh sebuah surat kabar, miliarder Roman Abramovich memarkir beberapa tank di London dan mulai menembakkan uang kertas kemana-mana. Dalam sekejap mata, 100 juta pemain datang ke klub. Dan sekarang, jika Lampard yang saat itu sudah berusia 26 tahun ingin mempertahankan tempatnya, dia harus bersaing dengan Makelele dan Veron. Jam benar-benar mulai berdetak. Dan sederhananya, ini membuat mereka sadar. Tetapi kenyataannya semuanya berjalan lebih baik. Untuk pertama kalinya, dengan pemain seperti Makelele di belakangnya, Lampard bisa maju sesuka hati tanpa khawatir tentang tugas bertahan. Dan hasilnya fenomenal. Pada bulan September, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik liga bulan itu. 30 hari kemudian, dia melakukannya lagi. Dan pada akhir tahun, dia sudah mencatatkan 23 kontribusi gol. Hanya gagal meraih penghargaan pemain terbaik musim ini karena Thierry Henry. Belum lagi Inggris tidak hanya memanggilnya ke Euro. Mereka bahkan mencatatkan Paul Scholes untuk memainkannya. Dia dengan santai mencetak gol melawan Prancis dan Kroasia, serta gol penyama kedudukan di perpanjangan waktu untuk memaksa Portugal ke adu penalti, membuat namanya masuk ke dalam tim terbaik turnamen, meskipun mereka tersingkir di sana. Begitu kembali ke London, Abramovich telah mengganti Ranieri dengan seorang manajer yang, menurut mereka, sangat spesial. Saat Mourinho melangkah ke ruang ganti Chelsea dan melihat Frank Lampard, dia memutuskan bahwa Lampard pilihannya. Dia menariknya ke samping dan langsung berkata, "Dengar, setahun lalu, Teko adalah pemain yang sama seperti sekarang, tetapi tidak ada yang tahu. Saya membuatnya menjadi pemain terbaik Eropa. Kamu sama bagusnya dengan Zidane, Vieira, atau Teko. Kamu adalah pemain terbaik dunia. Sekarang kamu hanya perlu membuktikannya." Dan itulah kata-kata ajaib yang menghidupkan Frank Lampard seperti agen CIA yang lama tertidur. Dengan manajer kelas dunia dan tim yang dibangun di sekelilingnya, angka-angka Lampard meledak level yang baru yang tidak pernah dibayangkan siapapun yang dekat dengannya. Pada bulan April, dia tidak hanya mencetak gol melawan Barcelona dan memborong 3 gol ke gawang Bayern Munich. Dia juga memimpin daftar assist Premier League dan bahkan bersaing dengan para penyerang terbaik negara itu dalam hal mencetak gol. Begitu hebatnya sehingga dengan 4 pertandingan tersisa, hanya setahun setelah Arsenal memenangkan Liga tanpa satupun kekalahan, dia sudah membawa Chelsea hanya berjarak 1 kemenangan lagi dari gelar. Dan tentu saja, di sanalah dia memutuskan untuk menampilkan salah satu performa terbaiknya sepanjang masa. Saat tim kesulitan menembus pertahanan setelah 1 jam berlalu, dia merebut bola liar, menjatuhkan bek pertama ke tanah, melewati satu lagi dan menghantam bola ke gawang.
Sebelum mengakhiri semuanya 15 menit kemudian dengan berlari sepanjang lapangan dalam satu serangan balik. Dan dengan berani melewati kiper sebelum mencetak gol penentu gelar. Dengan jarak 50 tahun, dia telah menjadikan Chelsea juara Inggris kembali. Dan dia melakukannya dengan mencatatkan 41 kontribusi gol dari lini tengah. Dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini oleh semua pihak kecuali, ironisnya, FA itu sendiri. Kemudian membawa performa itu langsung ke musim berikutnya, memenangkan Community Shield dan mencatatkan 12 kontribusi gol dalam 14 pertandingan berikutnya. Memimpin Chelsea ke awal Premier League terbaik dalam sejarah dan membuat Mourinho secara terang-terangan menyebutnya sebagai pemain terbaik di dunia. Yang sangat tepat waktunya karena pemungutan suara Ballon d'Or dan FIFA World Player of the Year baru saja ditutup. Jadi ketika peringkat diumumkan bahwa Frank Lampard berada di posisi kedua untuk kedua nominasi, hanya kalah dari Ronaldinho. Seandainya pria itu tidak menjalani salah satu musim terbaik sepanjang masa, kita mungkin benar-benar akan membicarakan Frank Lampard, pemain buangan West Ham, pemain nepotisme yang dituduh, dan pemenang Ballon d'Or. Bahkan setelah menerima kehormatan seperti itu, Lampard tetap tidak bisa melepaskan dendamnya dengan mengatakan bahwa sekarang saya adalah runner-up pemain terbaik dunia. Saya yakin para pengkritik saya akan jauh lebih kesulitan menjelaskan perasaan mereka terhadap saya. Namun, jika dia mengira tantangan di masa lalu sudah berat, dia sama sekali tidak tahu apa yang akan datang. Setelah menutup tahun itu dengan gelar Premier League kedua, ketika John Terry mengalami cedera punggung, Lampard harus mengambil ban kapten saat Chelsea menyaksikan Ronaldo dan Rooney merebut gelar dari mereka. Meski Lampard sendiri menjalani salah satu perjalanan Piala FA paling legendaris dalam sejarah, mencatatkan 7 kontribusi gol dalam 3 ronde pertama sebelum mencetak 2 gol untuk memaksa Tottenham ke pertandingan ulang, mencetak gol di semifinal dan memberikan asis penentu di final pada perpanjangan waktu melawan United. Semua itu tetap tidak cukup untuk menyelamatkan pekerjaan Mourinho. Abramovich telah sampai pada titik di mana dominasi total dianggap sebagai standar minimum. Maka pada bulan September, Mourinho pergi sendirian. Hanya sebulan kemudian, Lampard dicemooh saat meninggalkan lapangan ketika Inggris gagal lolos ke Euro. Lalu datanglah cedera, 47 hari dan 14 pertandingan absen. Dan di atas segalanya, saat dia dengan putus asa berusaha meraih gelar Liga Champions, mencetak gol dan memberikan 2 assist di babak 16 besar, lalu mencetak gol dan memberi assist lagi untuk memastikan tempat mereka di semifinal. Hanya beberapa hari kemudian, ibunya tiba-tiba jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Saat dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada ibunya, dia tetap memaksakan diri turun ke lapangan untuk leg pertama melawan Liverpool. Namun 2 hari kemudian, ibunya meninggal dunia. Bahkan saat itu, dia tidak hanya tampil di leg kedua, tetapi juga mencetak gol di perpanjangan waktu, menunjuk ke langit dalam apa yang hampir tidak bisa disebut sebagai selebrasi, dan akhirnya membawa timnya ke final, di mana sayangnya 1 gol lagi tidak mampu mencegahnya menyaksikan sahabat lamanya, Terry, terpeleset, gagal, dan menghancurkan harapan gelar mereka. Namun sepanjang waktu ini, Mourinho terus menelponnya setiap hari, menawarkan jalan keluar dari Inggris bersama dirinya ke Inter Milan. Karena seperti yang dia katakan, dia tidak bisa menerima gagasan menatap tribun Stamford Bridge dan tidak lagi melihat ibunya di sana. Namun pada akhirnya, dia teringat bahwa ibunya pernah mengatakan kepadanya untuk tidak pernah melupakan apa yang diberikan para penggemar kepada seorang anak West Ham yang pindah melintasi London. Jadi sebaliknya, dia menolak tawaran Mourinho dan bersumpah untuk tidak meninggalkan Chelsea sampai dia bisa membawa mereka gelar Liga Champions. Maka di musim di mana dia masih bergulat dengan duka, harus menyaksikan namanya diseret ke lumpur di tengah perceraian dan pergantian manajer yang terus-menerus, Lampard tetap mencatatkan 40 kontribusi gol. Musim berikutnya, dia memang memulai dengan paceklik gol, tetapi kemudian seperti jarum jam, dia mulai menghujani lawan, mencatatkan 15 kontribusi gol hanya dalam 11 pertandingan terakhir musim tersebut, mengunci gelar Premier League di hari terakhir, dan mencatatkan rekor pribadi 45 kontribusi gol secara total, dengan 27 diantaranya berupa gol, rekor sepanjang masa untuk seorang gelandang. Dalam kata-katanya sendiri, saya seperti mati rasa setelah ibu saya meninggal. Saya tidak bisa memikirkan apapun selain sepak bola. Saya harus fokus pada satu hal. Tidak ada naik, tidak ada turun. Dan anehnya, itu membuat bermain menjadi lebih mudah. Pada usia 33 tahun, setelah semua yang terjadi,
Lampard telah mencapai puncak yang begitu tinggi sehingga bahkan Mourinho kembali menyimpannya di speed dial. Dia mencoba menjadikannya rekrutan pertama Real Madrid. Namun seperti yang bisa kalian bayangkan, dia mengatakan tidak. Karena dia masih memiliki satu Liga Champions yang harus dimenangkan. Setelah Kolando yang terkenal itu untuk Inggris, karir internasionalnya praktis berakhir. Dan tidak secara seremonial. Untuk memperburuk keadaan, dia kemudian dihantam 4 bulan lagi di pinggir lapangan. Dan tiba-tiba dia mulai merasa tertekan untuk meninggalkan klub juga. Namun ketika rumor bahwa era Lampard hampir berakhir mulai beredar, sementara lebih banyak manajer memperlakukan Stamford Bridge seperti pintu putar, tanpa banyak menarik perhatian, Lampard mulai merencanakan sesuatu. Setelah kekalahan 3-1 dari Napoli di babak 16 besar, dia muncul dengan 1 gol dan 1 assist untuk memaksa pertandingan ke perpanjangan waktu dan memungkinkan Drogba menyelesaikan tugasnya. Lalu di perempat final, dia menambahkan 1 gol lagi melawan Benfica. Dan kini pertanyaan pun mulai muncul. Apakah ini klub yang nyaris tidak bisa mempertahankan seorang manajer di semifinal Liga Champions? Jawabannya menghantam wajah setiap pandit ketika mereka semua mengklaim Chelsea tidak akan punya peluang melawan Barcelona asuhan Guardiola. Hanya untuk memaksikan Lampard merebut bola dari Messi dan mengirimkannya ke Ramirez yang kemudian memberi assist kepada Drogba untuk kemenangan 1-0 di leg pertama. Lalu di leg kedua, setelah kebobolan 2 gol dan kehilangan Terry karena kartu merah dalam 44 menit, sekali lagi Lampard memperlihatkan magisnya dengan umpan terobosan sempurna kepada Ramirez yang mencungkil bola melewati Valdes untuk menyamakan agregat, memungkinkan Fernando Torres menyelesaikan keajaiban mereka di waktu tambahan, memeluknya dalam euforia murni saat Chelsea kembali ke final Liga Champions. Di final, tentu saja dengan Terry mendapat skors, Lampard secara kiasan dan harfiah memimpin timnya menuju kejayaan, menahan 2 penjaga saat Drogba menyentul gol penyama kedudukan, lalu maju sebagai penendang penalti saat Chelsea tertinggal 3-1, memperpanjang harapan mereka cukup lama hingga Schweinsteiger dan Olit gagal, menjadikan Chelsea juara Eropa. Setelah itu, tidak ada lagi yang berarti. Musim berikutnya, 3 assist dari Lampard dalam 3 pertandingan membawa Chelsea ke final Liga Eropa, yang tentu saja mereka menangkan. Beberapa gol lagi menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea, laki-laki dari lini tengah. Dan setelah reuni singkat dengan Mourinho, Lampard akhirnya tersingkir ke Manchester City, sebelum pensiun di MLS sebagai pencetak gol terbanyak keempat sepanjang masa Premier League. Tidak ada satupun winger yang pernah berhasil masuk 10 besar. Dan entah bagaimana, sekarang seorang gelandang berada di posisi keempat. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.